Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pagi ini insyaallah ta'ala kita dapat melanjutkan kajian. Dan insyaallah ta'ala kajian pagi ini adalah dalam tema besar kajian pendidikan dan kepesantrenan. Kajian pendidikan dan kepesantrenan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita hidup di negara yang bernama Indonesia, negeri tercinta, tanah tumpah darah kita ini tidak berdiri begitu saja tanpa ada jerih payah para ulama. Bahkan Indonesia tercinta adalah hasil jerih payah para ulama dan santri, hasil keringat dan tumpah darah para pahlawan kita. Sehingga Indonesia tercinta ini, manakala kita telusuri sejarah demi sejarahnya, Masya Allah, sumbangsih umat Islam, sumbangsih Buya dan para kiai sungguh sangat luar biasa. Dan pagi ini insyaallah ta'ala kita ingin mencoba menelaah kembali satu undang-undang yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional. Kira-kira apa? Tujuan pendidikan nasional itu kira-kira apa? Ada yang tahu? Atau ada yang mau sebutkan kepada saya tentang tujuan pendidikan nasional negara tercinta yang bernama Indonesia ini? Silakan. Pengkajian kita ya ikhwan tentang negara kita tercinta mesti serius pula. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyebutkan fabihubbil watan
fa bihubbil awtani umiratil buldan. Dengan sebab cinta tanah air inilah negeri ini bisa dimakmurkan. Orang kalau udah cinta dia dengan tanah airnya, dia cinta dengan tanah tumpah darahnya, maka ia akan bisa memakmurkan negeri ini. Dan ketika seseorang tidak mengerti tentang sejarah bangsanya, jangan pernah berkhayal untuk dia bisa bangkit dari cengkraman para penjajah. Dan penjajahan terhadap satu bangsa itu bukan hanya penjajahan secara fisik. Betul, capek sudah kita, capek sudah negeri tercinta Indonesia Raya ini dijajah oleh orang-orang asing. Namun jangan pernah lupa dan lengah penjajahan dalam bentuk lain yang disebut dengan ghazwul fikr, perang pemikiran. Maka ketika anak-anak bangsa tidak mengerti dengan sejarah bangsanya, di sanalah penjajahan itu bisa dikekalkan. Sebab ketika ada satu negeri ingin menjajah dalam waktu lama satu negeri lain, maka mereka akan memutuskan anak-anak bangsa itu dari sejarah kebesaran bangsanya. Untuk itulah dulu Bung Karno rahimahullah ta'ala ghafarallahu lahu pernah berkata dengan ungkapan yang sungguh sangat indah, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan bagi kita umat Islam, bangsa ini adalah hasil payah para ulama kita, buya dan para kiai, tuan guru di mana-mana tempat. Maka kita juga mesti punya jas mewah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah dakwah. Berarti pagi ini kita mesti punya apa? Jas merah dan jas mewah. Para talabatul ilmi yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang santri semangat ya, dan mudah-mudahan paham dengan bahasa ustaz ya. Dan mulai banyak belajar, karena sejatinya perkara ini penting ya. Paham tuh? Baik, barakallahu fikum. Silakan cari dulu di internet tujuan pendidikan dasar Indonesia ini apa dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ada yang ini, ada yang sudah jumpa, monggo silakan. Itu Undang-Undang Dasar 94 bukan Undang-Undang Dasar 1945, itu dalam Undang-Undang Dasar setelahnya ya. Itu bukan Undang-Undang Dasar 1945. Dia yang 1945 itu di pasal 31 ayat 3. Cari pasal 31 ayat 3. Silakan. Biar antum juga ngeh. Ahsantum. Ini dia. Coba keraskan dan didengar lagi oleh yang lain. Masya Allah.
Ya. Coba antum lihat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 termaktub tujuan pendidikan kita dengan sangat jelas. Allahu Akbar. Dan ini saya merasakan satu hal yang Masya Allah, betapa nyata bahwa negeri ini adalah hasil jerih payah para ulama kita. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dan yang disebut oleh Ustaz Jafran di awal tadi, itu apa bunyinya? Peradaban saja, serta kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, ya. Itu tadi di dalam pasal 31 ayat kelimanya Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, menyebutkan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Itu tadi. Ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Perhatikan. Coba kita renungi. Pasal 31 ayat 3 yang sungguh sangat indah. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Berarti dari kalimat ini nampak satu keseriusan. Satu keseriusan. Untuk apa? Yang meningkatkan keimanan. Iman. Allah Akbar. Tidakkah kita ingat ketika Allah ingin mengangkat derajat satu kaum atau seorang manusia, apa kata Allah dalam surah Al-Mujadilah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Terus walladzina utul ilma darajat. Jelas Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu berderajat-derajat. Kurang apa lagi landasan undang-undang ini? Jelas. Pendidikan adalah untuk mendidik anak manusia dan untuk menyebarkan ilmu. Dan ternyata ungkapan pertamanya undang-undang tersebut berbunyi yang meningkatkan keimanan. Keimanan. Kalau seperti itu, saya mau bertanya dulu. Sebelumnya pernah dengar undang-undang ini sudah dibacakan? Antum? Kamu? Pak Asep? Bukan anak bangsa kah? Alhamdulillah. Tapi sayang kita tidak diajarkan tentang sejarah bangsa kita sendiri.
Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Timbul pertanyaan saya ini, termenung tidak kita mendengarkan undang-undang sedemikian dahsyat ini? Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik. Baik. Baru satu ya. Keimanan, siapa yang meragukan lagi? Yang kedua, dan berarti kan ada 4 tujuan yang sangat jelas. Meningkatkan ketakwaan. Kan disebutkan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Berarti pendiri bangsa ini ingin memuliakan anak-anak bangsa ini di Allah Rabbul Alamin. Atqakum, orang yang paling bertakwa. Iman dah jelas tadi landasannya. Takwa tidak kita ragukan lagi bagaimana landasannya. Inilah takwa yang menjadi wasiat Nabi kepada para sahabatnya dan kita semua. Inilah takwa yang akan menyelamatkan manusia hingga sampai ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang muttaqin mendapatkan apa? Keberuntungan, tempat yang baik di hari akhirat. Surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Takwa. Dan yang ketiga adalah serta akhlak mulia. Nabi tercinta disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dengan pangkat jabatan, tapi Nabi disanjung oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang apa? Akhlak mulia. Luar biasa. Dan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Rabbul Alamin untuk apa? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia ini. Berarti tujuan pendidikan dasar negeri tercinta ini berangkat dari atau syarat dengan hadis-hadis dan petunjuk Al-Quran. Allahu Akbar. Yang keempat apa? Yang keempat tujuan pendidikan kita apa? Untuk meningkatkan atau dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dulu Pak Habibie, kenal dengan beliau? Pak Habibie, kenal? Apa hasil karyanya? Pernah mempopulerkan istilah meningkatkan infak dan iptek. Apa itu? Infak dan iptek.
meningkatkan iman dan takwa. Terus ilmu pengetahuan dan teknologi. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Di dalam al-Islam ilmu itu ada dua. Fardhu ain adalah ilmu yang menghantarkan seorang menjadi beriman, bertakwa, memiliki akhlak mulia, sehingga mati dalam keadaan keimanannya, surga Allah menanti dengan segala kenikmatannya. Dan ilmu yang kedua dalam Islam adalah ilmu fardu kifayah. Apa itu ilmu fardu kifayah? Segala ilmu yang bisa menjadi penopang atau ilmu yang dengannya kita bisa berkhidmat untuk menyebarkan Quran dan Sunnah. Apa itu ilmu fardu kifayah? Ilmu yang menjadi skill kebutuhan umat. Sains dan teknologi adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang juga dianjurkan oleh al-Islam. Lihatlah sejarah-sejarah peradaban Islam dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Ajib. Sumbangsi Islam terhadap peradaban Barat takkan pernah bisa terbayar oleh mereka lagi jasa yang sedemikian luar biasa itu. Eropa abad pertengahan dibandingkan dengan Baghdad, Eropa hanyalah bagaikan kandang onta yang kumuh, kotor. Baghdad adalah negeri yang bercahaya penuh dengan peradaban. Mereka dulu tidak mengenal bahkan tata letak rumah. Dalam rumahnya tidak ada kamar, tidak ada dapur, bahkan satu tempat tidur dengan hewan-hewan dan binatang-binatang ternak mereka. Maka berbicara tentang Barat, kita harus mengkaji tentang sejarah atau 3 fase sejarah mereka. Barat hari ini betul mereka yang memimpin peradaban dunia. Namun kalau kita telusuri sejarahnya, baru kisaran 3 abad ini mereka mulai naik daun. Dan filsafat perjuangan mereka, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, kemajuan, kemasyarakatan, itu tidak jauh-jauh dari abad-abad awal Masehi, abad awal sejarah Barat. Ujung-ujung dari tokoh mereka tak jauh-jauh dari Aristoteles, Plato, Socrates. Tapi mereka tidak berani mengungkapkan tentang sejarah kegelapan mereka abad pertengahan. Karena memang tidak ada yang pernah bisa dibanggakan dari sejarah Barat itu. Islam dengan sejarah kebesaran di berbagai belahan dunia. Luar biasa. Lihatlah sebagaimana sejarah Islam di bumi Andalusia. Para pahlawan Islam, mujahid-mujahid Islam, para pemimpin-pemimpin Islam telah mampu menebarkan peradaban yang cemerlang dan terbilang. Sekitar hampir 8 abad lamanya Andalusia berjaya di tangan-tangan umat Islam yang menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Artinya apa? Umat Islam jauh lebih maju atau lebih duluan maju ketimbang mereka. Para talabatul ilmi sekalian yang saya sayangi karena Allah Tabarakar Rahman.
Dan pemerintah kita pun menyebutkan, atau undang-undang ini pun menyebutkan, yang diatur dengan undang-undang. Tak sembarangan. Banyak perlindungan kita dari undang-undang dasar. Seharusnya pendidikan kita hari ini mesti selaras, mesti tidak keluar dari jalur pertama dari undang-undang yang telah ditetapkan oleh pendiri-pendiri bangsa ini. Kita mesti membalas jasa mereka. Kita mesti meneruskan jerih payah mereka tersebut. Dan ketika institusi pendidikan negara ini hari ini misalkan atau kapanpun tidak selaras lagi dengan tujuan pendidikan nasional ini, kita harus berani angkat kepala dan tunjukkan jati diri sebagai anak bangsa, mengembalikan jalan pendidikan bangsa ini ke khitbah awalnya, ke tujuan awalnya. Kalaulah dulu para pendiri bangsa ini berangkat dari sentuhan tarbiyahnya para ulama dan kiai, maka sudah seharusnya lembaga tempat para pendidik, tempat para kiai mendidik anak-anak bangsa menjadi apa? Pusat pendidikan dan peradaban bangsa itu kembali. Dan lembaga pendidikan anak bangsa apa? Pendidikan para kiai apa? Pondok pesantren. Bahkan ingatlah wahai para praktisi pendidikan, ingatlah wahai santri-santri para kiai, bapak pendidikan Indonesia ini, siapa namanya? Ki Hajar Dewantara. Beliau rahimahullah pernah menyebutkan pendidikan nasional, pendidikan ideal nasional itu adalah pendidikan akhlak pondok. Itu dia. Maka disinilah kita harus perlu introspeksi diri. Kalaulah dalam Undang-Undang Pendidikan Dasar Indonesia tercinta ini ada kalimat yang sungguh sangat luar biasa, meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia, seharusnya pondok pesantren yang terdepan dalam hal ini. Tapi kita perlu bertanya dan mengkaji pesantren di persimpangan jalan. Disinilah amanah kita. Amanah kita bersama untuk merenung banyak tentang perkara mulia ini. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Bahkan pendidikan akhlak ini jauh lebih komprehensif, menyeluruh, lebih sempurna dari pendidikan yang hari ini didengung-dengungkan untuk mendidik kepribadian anak bangsa yang disebut dengan istilah pendidikan pendidikan karakter. Sebelum pendidikan karakter itu ada, pendiri bangsa telah menetapkan undang-undang yang jauh lebih komprehensif, meningkatkan akhlak mulia. Karena pendidikan karakter tidak cukup.
Tapi pendidikan akhlak cukup. Apa bedanya Ustaz? Pendidikan karakter tidak berdiri sendiri. Harus ada ideologi yang melatar belakanginya. Karakter apa yang mau dibangun? Karakter apa yang mau dikembangkan? Maka pembawa pendidikan karakter itu siapa dulu? Kalau orang-orang yang mengusung pendidikan karakter itu adalah orang-orang yang memiliki kapitalisme worldview, cara pandang kapitalis. Liberalism worldview, cara pandang liberal. Orang-orang sekuler. Maka nanti konsep pendidikan karakter yang dikembangkan adalah konsep pendidikan kapitalis sekuler. Konsep pendidikan yang mencampakkan nilai-nilai agama. Oh tidak Ustaz, kita ini adalah satu bangsa yang berdiri di atas persatuan umat Pancasila. Maka pendidikan kita menjadi pendidikan karakter Pancasila. Pancasila ini kira-kira, coba Pancasila satu, apa bunyinya? Ketuhanan yang apa kira-kira itu? Nilai tauhid. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Carilah di agama manapun kata adil dan kata adab, tidak ada kecuali agama al-Islam. Maka sejarah berdirinya Pancasila itu juga perlu ditelusuri oleh para praktisi pendidikan dan peradaban Islam. Berarti bagus ya Ustaz. Berarti kita mengembangkan pendidikan karakter Pancasila. Sepakat? Kurang. Sebab kita butuh role model. Tahu role model? Satu tokoh yang telah sukses, kehidupannya bisa dicontoh. Ia menjadi barometer. Ia menjadi apa? Ia menjadi acuan. Kalau demikian kita perlu bertanya, siapa tokoh yang paling Pancasilais di negeri tercinta bernama Indonesia Raya ini? Orang yang paling mengamalkan Pancasila itu sopo? Satu hari dalam seminar pendidikan, waktu itu di sekolah alam, saya hadir dan saya ngomong. Pembicaranya dari Bandung ketika itu. Ya, akhirnya pembicaranya agak respon banyak sama saya dan sempat dia bilang, ketahuan saya Ustadz ya, bisa nanti Ustadz ini jadi pembicara kita, katanya demikian. Saya bukan soal jadi pembicara atau tidak, tapi saya ingin menunjukkan bagaimana sejatinya perjuangan kita umat Islam ini jangan jauh-jauh dari negara ini. Perjuangan negara ini jangan jauh-jauh dari Islam. Karena kita anak bangsa. Maka di antara tokoh yang paling Pancasilais disebut, misalkan Pak Cokro Aminoto. Siapa dia? Terjun. Siapa Pak Cokro Aminoto? Beliaulah guru Bung Karno. Beliaulah tokoh yang berjasa besar terhadap berdirinya Indonesia. Dulu Bung Karno itu banyak terpengaruh oleh beliau waktu ngekos. Dekat dengan Pak Cokro
Sukhra Aminoto. Dan siapakah lagi tokoh yang paling Pancasilais? Buya Muhammad Nasir, Pak Nasir. Tokoh yang pernah dianugerahi King Faisal Awad penghargaan oleh Saudi tahun 85 sehingga saya. Tahun 80-an belum mendapatkan penghargaan ini. Dan kita tidak menolak bahwa ini adalah tokoh paling Pancasilais misalkan. Tapi kan Pak Cokro ya, betul beliau adalah seorang ahli ilmu agama juga. Sebelum negeri ini merdeka, betul Pak Muhammad Nasir adalah tokoh yang sungguh sangat luar biasa. Bagaimana perjuangan beliau untuk bangsa ini. Tapi tidak selengkap role model pendidikan akhlak. Role model pendidikan akhlak adalah manusia terbaik. Bahkan Michael Hall dalam bukunya Top 100 tokoh berpengaruh dunia, nomor 1 dia letakkan adalah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Rabbul Alamin menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian itu sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang sempurna. Suri tauladan yang sempurna. Ikhwati fillah, para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini role model. Kalian tahu saking komprehensifnya pendidikan akhlak ini, pendidikan Nabi ini, Allah menyebutkan ayat yang terakhir turun, al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan aku telah ridha Islam adalah sebagai din untukmu. Sempurna. Bahkan ketika kita telaah bagaimana kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang akhlak dan adab, sungguh sangat luar biasa. Dan sebenarnya pendahulu-pendahulu negeri ini, tokoh-tokoh bangsa ini, para ulama dan kiai, jauh lebih duluan merancang pendidikan adab dan akhlak sebelum pendidikan karakter itu datang. Profesor Hasbi As-Siddiqi menulis satu buku Lembaga Budi. Itu isinya adalah tentang membentuk kepribadian anak bangsa. Buya Hamka menulis satu buku yang sungguh sangat bagus berjudul Pribadi, belakangan dicetak dengan judul Pribadi Hebat, untuk melahirkan pribadi-pribadi beradab di tengah-tengah masyarakat negeri. Bahkan betapa banyak buku-buku yang ditulis terkait tentang adab, terkait tentang akhlak. Ada tokoh yang berjasa untuk negeri tercinta bernama Indonesia Raya ini, A. Hasan. Bagaimana karya-karya beliau? Ayyuhal walad, wahai anak, penanaman adab. Bahkan para ulama di negeri ini mengajarkan buku-buku adab para penuntut ilmu, adab guru dan murid. Kita tidak bisa lepas dari sejarah bangsa kita. Hadratus Syekh Hasim As'ari punya buku Adabul Alim Muta'addid. Dan sejatinya
para ulama, para kiai, buya tentulah terinspirasi dari kitab seperti kitab Adabul Alim wal Muta'allimnya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, Adabud Daris wal Mudaris juga terinspirasi ini. Ada lagi buku yang ditulis di negeri ini, Adabul Insan, adab manusia. Bahkan di pondok-pondok pesantren diajarkan satu kitab yang fenomenal. Santri-santri kalau mereka mondok mesti mereka belajar satu kitab, Ta'limul Muta'allim. Itu kitab karya Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Dan ternyata pendidikan karakter di pondok pesantren sungguh sangat luar biasa. Kalau pendidikan itu sukses, dia akan melahirkan satu peradaban. Kalau negeri ini merdeka 1945, artinya negeri ini sudah sukses melepaskan dari penjajahan bangsa asing. Itu artinya apa? Pendidikan bangsa ini telah sukses melahirkan para pejuang, para pahlawan, guru-guru yang rela berkorban, orang-orang hebat di negeri ini yang berani angkat senjata, menumpahkan darah, dan mereka tidak kenal dengan tumpahan air mata. Walaupun di sana ada anak-anak yatim yang air mata mereka menetes karena kehilangan bapaknya. Sebutlah tokoh bangsa ini, Jenderal Sudirman. Berkali-kali kita sampaikan, beliau sejatinya Ustadz Jenderal Sudirman, karena sejak usia 20-an tahun beliau memimpin sekolah Muhammadiyah. Di saat Belanda sudah menangkap Bung Karno dan Bung Hatta ketika itu, kita tidak boleh lupa pertahanan anak bangsa ketika itu, pertahanan bumi pertiwi ketika itu, ketahanan negeri tercinta ketika itu ada di tangan Sudirman. Kalau Sudirman dapat tertangkap, negeri ini runtuh kembali. Lihatlah bagaimana motivasinya Jenderal Sudirman rahimahullahu ta'ala terhadap para tentara yang bergerilya. Tentara negeri tercipta ini luar biasa. Di setiap akhir dari motivasinya yang membakar semangat para pahlawan bangsa ini, Jenderal Sudirman meneriakkan kalimat Allahu Akbar. Satu kalimat yang memompahkan semangat jihad para pejuang dan pahlawan-pahlawan bangsa ini. Dan itu tidak lepas semangat jihad anak bangsa ini dari pompaan semangat yang diberikan oleh para ulama. Allahu Akbar. Maka hari ini pondok pesantren harus kembali melahirkan para pejuang-pejuang. Allah Ta'ala alam bisawab. Cukup sekian pagi ini yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah Ta'ala kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ya, inilah undang-undang dasar negara ini. Mudah-mudahan kita menjadi anak bangsa yang berjalan di atas khittah ini, di atas pedoman yang telah digariskan oleh pahlawan dan orang-orang yang telah berjasa besar terhadap bangsa ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.